Ratusan atau bahkan miliaran burung, burung jalak, burung sikatan hitam dan sebagainya berkumpul dalam sebuah tarian di langit. Mereka tampak menutupi langit sehingga matahari menghilang saat mereka beraktivitas. Ini dinamakan murmuration dan kemungkinan besar kamu akan menjumpainya di Inggris. Ini tidak begitu membahayakan kecuali kamu berada di pesawat yang terpaksa memutar atau melakukan pendaratan darurat. Ya, pasti tidak seru. Saat meleleh, metana beku di ibun abadi Siberia berubah menjadi gas dan boom. Begitu menumpuknya gas ini, tanahnya pun meledak. Ledakan ini meninggalkan kawah besar yang mengubah ekosistem tundra. Tak ada yang tahu kapan ini akan terjadi sampai semuanya terlambat. Di Tanzania, ada sebuah danau merah menyala bernama Natron, dan danau ini tampak tenang dan damai. Tapi jangan tertipu, air dangkal di danau ini sangat basah sehingga bisa membakar seperti asam sulfat. Faktanya, makhluk hidup apapun yang tidak terbiasa dengan kondisi itu akan binasa. Jika ingin melihatnya, kamu pasti tak akan betah berlama-lama. Bau hidrogen sulfida yang menguap dari danau itu tak tertahankan. Ya, di sana bau telur busuk. Jauh di langit di dekat kutub dalam hawa dingin dan kering, tampak awan warna-warni yang mirip seperti aurora borealis. Sinar matahari yang terbit atau terbenam menembus awan yang melayang di atasnya. Itu tampak menawan dan tak berbahaya. Tapi sebenarnya ini adalah pabrik berbagai reaksi kimia yang perlahan-lahan menghancurkan lapisan ozon bumi. Tembok besar pasir, debu dan kotoran yang bergerak menutupi langit membuat kita sulit bernapas dan tidak mungkin melihat apapun. Badai debu atau badai pasir kebanyakan terjadi di kawasan gersang, menyebabkan masalah paru-paru, membawa spora bakteri dan membuat infrastruktur berantakan. Jika kamu terjebak di dalamnya saat berkendara, langkah terbaik adalah berhenti dan menunggu badai berlalu. Ada hal-hal yang tampak berbahaya, tapi sebenarnya tidak. Satu contohnya adalah ini. Sesekali hujan merah turun di berbagai bagian dunia. Hujan ini meninggalkan lapisan debu tipis kemerahan di mobil dan bangunan. Sepertinya mengerikan, tapi sebenarnya ini tidak berbahaya. Warna kemerahan itu muncul dari pasir yang dibawa hujan dari gurun Sahara. Penitente tampak menyerupai jari jemari putih seram yang menyebar di dataran tinggi di tempat-tempat seperti Gurun Atacama di Amerika Selatan. Sebenarnya fenomena ini terbentuk dari salju dan es dan sama sekali tidak berbahaya. Kamu sedang duduk di rumah sambil sarapan, tiba-tiba tanah terbuka dan menelan habis rumahmu. Sementara kamu hanya punya waktu beberapa detik untuk melarikan diri. Dolina atau sinkhole terjadi saat air mengikis lapisan batuan di bawah tanah. Bencana ini bisa terjadi tiba-tiba atau perlahan-lahan seraya mengirimkan sejumlah pertanda. Sinkhole juga bisa melepaskan gas beracun dari bawah tanah, sehingga membuatnya makin berbahaya. Terkadang kapal besar juga bisa tenggelam di lautan terbuka tanpa alasan jelas. Fenomena ini biasanya disebabkan kantong-kantong gelembung udara yang dihasilkan gunung berapi bawah air ketika gunung itu tidur. Penghasil magma produktif ini tersembunyi 2.600 meter di bawah air. Saat aktif, perilaku gunung ini sama persis dengan gunung berapi di darat dan bisa menyebabkan tsunami yang destruktif. Saat berubah menjadi ganas, angin dan arus samudra mempunyai kekuatan untuk menggerakkan seluruh dinding es setinggi 9 meter menuju daratan. Fenomena ini paling sering terjadi di awal musim semi saat es mencair tapi belum meleleh seutuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan tsunami es ini menuju penghancuran. Di suatu malam musim panas yang cerah pada 1854, sebuah kapal Amerika Shooting Star sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Tiba-tiba samudra di depannya berubah menjadi putih. Apakah ini penampakan monster laut misterius? Atau mungkinkah ini tipu daya Putri Duyung? Para pelaut menamakannya Milky Sea atau lautan susu. Sinar putih itu disebabkan oleh miliaran atau triliunan bakteri berpendar di dalam air, dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Badai dan siklon bisa mengubah lautan menjadi bak mandi raksasa penuh busa.
Saat bergerak ke pesisir, busa itu akan membanjiri seluruh kota. Untungnya, badai busa sangat jarang terjadi. Badai ini mungkin tampak tak berbahaya, tapi bisa merusak bangunan, menyebabkan banjir, dan merenggut nyawa. Ditambah lagi, kejadian ini membawa kejutan mengerikan ke daratan berupa ular laut. Menyebar dalam hitungan menit, meliputi area yang luas dengan api yang ganas. Kebakaran liar bisa menjalar dengan kecepatan mencapai 22 km per jam, dan ini adalah bencana alam yang paling ditakuti. Kebakaran berdampak pada kehidupan manusia sampai sejauh ribuan kilometer, mencemari udara dan menyebabkan masalah pernapasan. Teknologi maju sekalipun tidak bisa memprediksinya dan mengendalikannya juga hampir tidak mungkin. Di salah satu tempat terpanas dan terkering di bumi, Gurun Danakil di Afrika, suhu sering naik melebihi 50 derajat Celcius. Bentang alam luar biasa ini mempunyai banyak gunung berapi aktif dan geyser yang memuntahkan gas-gas beracun seperti klorin dan belerang. Perairan berwarna hijau cerah, biru elektrik dan kuning ini merupakan air hujan dan air laut yang menjadi panas karena magma. Sekali salah langkah saja di sini, maka kamu akan lenyap selamanya. Saat lempeng-lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi berbenturan, gelombang energi kuat akan keluar. Begitulah terjadinya gempa bumi alias fenomena alam yang paling umum dan paling destruktif di planet ini. Ribuan gempa bumi terjadi setiap tahun, dan karena menimbulkan tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kelaparan, kerusakan yang ditimbulkan selalu besar. Oke, pindah lagi ke Gurun Namib di Afrika Selatan. Coba perhatikan, ada fenomena unik yang memenuhi area seluas ratusan kilometer. Bulatan aneh di pasir ini disebut fairy circle atau lingkaran peri. Diameternya beragam dari 2 sampai 15 meter. Ada teori yang menyebutkan kalau bulatan ini terbentuk oleh raya pasir. Hewan ini menggali lubang untuk menyimpan air dan memakan semua akar tumbuhan. Sehingga lubang ini tidak ditumbuhi tanaman. Teori lain juga menyebutkan fenomena ini disebabkan oleh radiasi atau tumbuhan beracun yang memengaruhi area di sekitarnya. Tahukah kamu, tidak semua petir menyambar dari langit loh. Fenomena super langka ini disebut dirty thunderstorm atau petir vulkanik, yaitu petir yang dipicu oleh aktivitas gunung berapi. Sakurajima di Jepang termasuk gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung ini meletus hampir setiap hari dan melepaskan awan hitam ke udara. Di dalamnya terbentuk petir. Saat terjadi badai, kristal es saling bertumbukan dan membentuk listrik. Beginilah proses terjadinya petir biasa. Lain halnya dengan petir vulkanik, karena yang bertumbukan justru partikel debu vulkanik, bukan kristal es. Kali ini perjalanan kita sampai di laut. Kapal yang kita naiki terus berlayar menjauhi pantai. Oke, fenomena yang akan kita saksikan ini terjadi di seluruh dunia kok. Air lautnya sangat bening dan tenang. Angin berhenti bertiup. Coba dengar, ada dentuman keras. Beberapa saat kemudian, ombak setinggi 14 meter muncul dari permukaan laut yang tenang. Untung kapalmu tetap bisa mengapung, dan ombaknya hilang begitu saja. Phew, kamu baru saja selamat dari serbuan gelombang raksasa rogue wave. Beberapa ilmuwan meyakini ombak ini muncul saat arus permukaan laut bertabrakan dengan angin sakal. Sebagian lainnya menganggap kalau ombak ini muncul akibat pertemuan arus hangat dan dingin. Teori yang paling menarik justru menyebutkan kalau rogue wave ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Menurut teori ini, ombak bisa mengubah energi kinetik pada kondisi alam tertentu. Kemudian, terbentuklah satu ombak vampir. Ombak ini menyerap dan mengumpulkan energi dari ombak lain, lalu melepaskannya dalam satu hempasan kuat. Itulah sebabnya daya benturnya kuat dan munculnya cuma sebentar. Kita sampai di perhentian berikutnya, Gurun Atacama di sebelah utara Chili. Inilah salah satu tempat terkering di dunia. Curah hujan rata-ratanya tidak mencapai 15 mm dalam setahun, tapi setiap 5-7 tahun sekali, beraneka bunga bermekaran di sini. Peristiwa ini berkaitan dengan fenomena El Niño. Saat suhu di laut naik, terbentuklah uap air di darat. Kemudian,
Pasir kuning di Atacama akan dipenuhi bunga berwarna ungu, putih, hijau, dan pink. Lebih dari 200 spesies bunga unik bermekaran. Namun anehnya, bunga ini tidak akan mekar kalau curah hujannya terlalu tinggi. Kita kembali ke Australia, tepatnya di kota Wagga Wagga di New South Wales. Musim dingin di sini berlangsung dari bulan Juni. Suhunya lumayan sejuk, rumputnya juga tetap hijau, mataharinya cerah. Dari kejauhan, terlihat ada area yang ditutupi salju. Tapi saat diamati dari dekat, ternyata sarang laba-laba. Ini 100% fenomena alam loh, biasa disebut ballooning. Jadi, laba-laba melepaskan jaringan sutra di tempat-tempat tinggi, seperti pohon atau tiang kabel telepon. Sutra ini tertiup angin dan laba-labanya ikut terbang. Kalau laba-labanya banyak, misalnya sampai jutaan, tentu akan terjadi migrasi besar-besaran. Pemandangan yang mengerikan pastinya. Saat hujan laba-labanya reda, area ini akan diselimuti oleh jaring laba-laba. Kebun, pepohonan, pagar, pokoknya semua yang ada di sekitarnya. Fenomena ini memang tidak membahayakan kita sih, tapi lumayan mengganggu penglihatan. Semoga tidurmu nyenyak malam ini. Yuk berlayar dengan yacht. Nah, fenomena ini bisa terjadi di mana saja kok. Air lautnya sangat jernih dan tenang, layarmu juga diam, tak ada angin yang bertiup. Semuanya begitu lengang. Barusan suara apa tuh? Jelas, terdengar sangat keras. Sesaat kemudian, muncul gelombang raksasa yang jauh lebih tinggi dari tiang kapalmu, lalu menghantamnya. Yachtmu akhirnya berhasil menjaga keseimbangan dan gelombang besar itu seketika lenyap. Nah, kamu baru saja selamat dari serangan rogue wave. Sebagian ilmuwan memperkirakan arus ini terjadi saat arus laut permukaan menghantam angin haluan yang kencang. Ilmuwan lain berpendapat fenomena ini disebabkan oleh arus panas dan arus dingin yang saling bertabrakan. Menurut teori populer lain, biang keladinya adalah interferensi gelombang. Jadi, gelombang kecil terakumulasi membentuk satu gelombang raksasa. Nah, kalau teori favoritku sih kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, gelombang laut mendapat kekuatan super. Dari sekian banyak gelombang, salah satunya akan menyedot semua energi. Setelah mendapat kekuatan penuh, gelombang ini menghempaskannya. Karena itulah terjangannya sangat kuat dan berlangsung dalam sekejap. Oke, lalu bagaimana dengan awan? Ngeri ya? Bisa jadi sih. Apalagi kalau wujudnya berupa awan petir raksasa. Ada lapisan abu-abu dan hitam yang menghalangi matahari, bulan, dan bintang. Saat sedang bersantui ria di halaman belakang, kamu melihat awan petir. Kemudian terjadi badai petir, hujan es, banjir, dan bahkan tornado. Semua fenomena ini mudah dideteksi karena kemunculannya sangat kentara, tebal, pekat, dan gelap. Bahkan bagian dalamnya bisa saja berkilat karena terdapat petir. Awan ini memang menakutkan, tapi sebelum kamu ngacir, yuk cari tahu dulu proses pembentukannya. Awan ini sangat mirip roller coaster. Semisal kamu jadi tetesan air yang terkumpul dengan tetesan lain di lautan. Semuanya menunggu giliran untuk naik ke roller coaster yang baru datang. Oke, sudah saatnya. Tapi tidak semua petir muncul di awan loh. Ada fenomena langka bernama petir vulkanik. Sesuai namanya, petir ini terbentuk di atas gunung berapi dan yang paling terkenal ada di Jepang. Gunungnya meletus hampir setiap hari lalu memuntahkan awan hitam yang mengepul di udara. Memang mengerikan ya, awan vulkanik disertai petir. Petir biasa terjadi selama badai saat kristal es saling bertabrakan. Sementara petir vulkanik terjadi saat abu vulkanik saling bertabrakan, membentuk friksi, lalu menghasilkan cahaya terang di langit. Oke, sebaiknya kita tuntaskan perjalanan kali ini menuju tempat yang aman dan indah. Please deh, jangan ada roller coaster lagi. Nah, kita sampai di Gurun Atacama di Chili Utara. Inilah salah satu tempat terkering di dunia. Di dalamnya tersimpan rahasia cantik loh. Setiap 3-5 tahun, berbagai rupa bunga akan seketika bermunculan. Tempat ini sangat terkenal dan disebut-sebut sebagai gurun yang berbunga. Benih bertebaran di tanah menunggu guyuran hujan. Saat airnya cukup, sekitar 200 jenis bunga akan bermekaran. Gurun yang biasanya berwarna kuning ini akan terlihat ungu, putih, hijau, dan pink. Berikutnya, Danau Abraham di Kanada. Lihat, airnya beku.
Dari kejauhan memang terlihat seperti ada taburan salju yang mengapung di permukaannya. Coba mendekat lagi dan berdiri di atas esnya. Kamu akan melihat gelembung air yang membeku. Bentuknya seperti ubur-ubur beku yang jumlahnya sampai ribuan kan? Tapi jangan coba-coba memecahkan esnya loh ya. Gelembung ini terbuat dari gas metana, mudah sekali terbakar. Benda-benda organik seperti daun, rumput, serangga yang jatuh ke danau akan menjadi makanan bakteri. Kemudian, bakteri ini akan melepas metana sebagai produk sampingnya. Terbentuklah puluhan ribu bulatan yang membeku saat terkena air dingin. Saat esnya mencair, gelembung ini meletup dan mendesis. Fenomena ini juga teramati di sebagian perairan di Samudra Arktik. Bahkan, ukurannya bisa sebesar balon udara. Pemandangan yang sangat cantik kan? Tapi sangat berbahaya. Brrr, udaranya semakin dingin nih. Kita berada di Antartika. Cahaya putih benderangnya bisa menyilaukanmu loh. Tapi ada juga titik merah yang menyembul di antara hamparan salju dan es. Rupanya air terjun merah setinggi bangunan 5 lantai. Gletsernya jadi terlihat seperti berdarah. Ini bukan adegan di film horor kok, tapi murni fenomena alam. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, kolam air asin terperangkap di bawah gletser. Airnya tidak lagi mendapat suplai cahaya, panas, dan oksigen. Lalu, tetesan kecilnya mulai meresap melewati es. Air asin yang bercampur dengan oksigen mengubahnya menjadi warna merah karat. Fenomena seperti ini cuma ada satu di dunia. Yuk beralih ke tempat yang lebih hangat. Halo Indonesia, ada yang dari Jawa Timur? Wah, mata kita dimanjakan oleh pemandangan gunung yang berdiri kokoh di antara hijaunya rumput dan pepohonan. Gunung berapi ini memang terlihat tidak aktif, tapi asap tebal membubung di atasnya. Di puncaknya tidak ada lava yang bergolak kok, yang ada justru danau cantik berwarna pirus. Ada oasis yang tersembunyi di kawahnya. Tapi jangan coba-coba berenang di sana ya, airnya mengandung zat asam. Air danaunya tercampur dengan gas belerang yang berasal dari dalam gunung. Karena danaunya mengandung banyak logam, terciptalah warna menarik saat airnya terkena gas belerang. Ketika belerang cair mulai terbakar, danaunya akan menyala dengan warna biru elektrik. Di malam hari, Gunung Ijen terlihat seolah menyemburkan lava biru. Oke, dari biru beralih ke pink terang. Kita sampai di Danau Hillier di Australia. Ada juga sih danau lain yang seperti ini, tapi ini nih yang membuatnya unik. Saat airnya ditaruh di gelas, warnanya akan tetap pink. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan alasan munculnya warna pink ini. Teori terpopuler menyebutkan penyebabnya adalah alga air asin dan bakteri berwarna pink. Keduanya mengasup energi dari matahari, lalu menghasilkan pigmen pink sebagai produk sampingnya. Oh ya, meski salinitasnya sangat tinggi, berenang di danau ini tetap aman kok. Tapi tidak dibuka untuk umum, kecuali kalau kamu punya izin khusus, misalnya sebagai peneliti. Masyarakat umum cuma bisa melihatnya via helikopter.